Awal film diperlihatkan satu pasangan kekasih sedang liburan di sebuah pantai. Pemuda ini bernama Mitch Rapp. Ia sedang mendokumentasikan kebahagiaan mereka berdua. Karena hubungan mereka putus nyambung, Rapp kali ini langsung mengajak pacarnya tunangan. Pacarnya sendiri bernama Katrina. Hingga ketika Katrina merasa haus, Rapp langsung berinisiatif untuk membelikan minuman marimas sebentar. Strong too, is that cool? Guy, felicitaciones, mi amigo. Dos bebidas, that's... Te voy a hacer algo muy especial. Thank you, man. Pada awalnya masih terlihat baik-baik saja, hingga tak diduga datang sekelompok teroris yang langsung menembaki mereka secara membabi buta. Oh, whoa, maybe not that strong. Hingga membuat Katrina tewas saat itu juga. Di sini terlihat Rapp yang sedang ingin mencari Katrina harus ikut tertembak. Beruntungnya dia masih bisa selamat. Delapan belas bulan setelah kejadian itu, Rapp terlihat sudah pulih. Terlihat juga Rapp merubah penampilannya dengan memanjangkan brewok sambil terus memikirkan Katrina. Rapp merubah penampilannya tersebut itu karena selama ini ternyata Rapp sudah berkomunikasi dengan kelompok teroris yang menembaki pacarnya dulu agar bisa bergabung dengan mereka. Jelas Rapp ingin membalas dendam atas kematian pacarnya. Dengan menampilkan banyak korban berguguran karena perang, pemimpin teroris bernama Adnan ini mulai meyakini kalau Rapp benar-benar mau bergabung dan menyerang negaranya sendiri. Yang padahal ini adalah rencana Rapp untuk bisa membunuh Adnan. Di balik itu, Rapp terus-menerus berlatih keras. Namun di sini Rapp masih belum bisa mengontrol emosinya. Tak sampai di situ, Rapp juga terus berlatih tarung gila-gilaan. Dan juga menembak sambil meluapkan emosinya. Rapp terlihat terus diikuti oleh seseorang yang tidak tahu entah siapa. Di balik itu ternyata aktivitas Rapp sudah diikuti oleh badan intelijen CIA karena Rapp terus berkomunikasi dengan Adnan. Lalu Rapp kembali berkomunikasi dengan Adnan dan mengatakan kalau Rapp sudah siap bergabung dengan mereka. Tak mau membuang-buang waktu, hari itu juga Rapp langsung datang ke tempat yang sudah dijanjikan dan akan bertemu Adnan langsung. Setelah bertemu salah satu anggota Adnan, Rapp disuruh untuk membuka kacamatanya. Mereka juga tidak bisa percaya begitu saja kepada Rapp, karena Rapp dari Amerika, yaitu musuh besar mereka. Di sini Rapp langsung disekap untuk dibawa kepada Adnan. Kemudian mereka menanyakan apa tujuan Rapp kemari. Tanpa mereka sadari, perlahan-lahan Rapp sudah membuka ikatan di tangannya. Namun ketika Adnan sudah datang, tiba-tiba agen CIA membantai mereka semua. Tidak terima karena Adnan tewas bukan di tangannya sendiri, Rapp mulai membantai sisanya. Kemudian Rapp langsung diinterogasi. Di sini Rapp mengatakan kalau dia bisa masuk ke sarang Adnan, namun CIA memutuskan kalau Rapp harus dipenjara. Sampai wakil direktur CIA bernama Irene Kennedy sangat tertarik untuk membuatnya masuk bergabung menjadi anggotanya untuk menyelesaikan misi yang lebih besar lagi. Rapp pun langsung dibawa ke hutan dan akan dilatih di sana. Kita diperkenalkan dengan komandan yang bernama Stan Hurley yang akan melatih Rapp di sini. Begitu sampai, Stan mengatakan janganlah bangga dengan bisa menyambangi markas teroris di sana. Karena itu tidak akan menjadi alasan Rapp bisa diterima menjadi anggotanya. Karena misi selanjutnya adalah misi hantu. Jika tidak berkenan, Rapp dipersilakan untuk pergi sekarang juga. Lalu Rapp menantang untuk segera dilatih, agar Stan bisa tahu kalau Rapp pantas diterima atau tidak. Di sini Stan memberikan ilmu penting dalam bertarung.
Setelah itu, Rep kembali disuruh bertarung dengan pria yang bernama Victor. Hingga Rep pun berhasil mengalahkannya. Latihan tidak sampai di situ. Ketika mereka tertidur, semua assassin dikejutkan oleh pelatih. Esok harinya mereka berlatih, yaitu melihat target menggunakan kacamata 3D. Dan mereka akan menembak sesuai target yang ada di gambar tersebut. Namun jika mereka gagal, mereka akan disetrum dengan alat yang diikat di tangan mereka. Meskipun awalnya Rep berhasil, namun ketika dites dengan gambar Adnan yang padahal bukan targetnya, Rep tidak bisa mengontrol emosinya. Namun yang membuat dia berbeda, ketika yang lain menyerah karena tidak kuat disetrum, Rep bisa membuktikan semangatnya meskipun harus disetrum berkali-kali. Di balik itu, di Polandia sedang terjadi perdagangan plutonium mentah yang dilakukan oleh orang Rusia. Wow, that's a beautiful sound. Dan akan dijadikan bom nuklir skala besar yang sedang dibeli oleh seorang pria yang bernama Ghost, yaitu untuk diledakkan di Amerika. Namun pada saat itu juga datanglah polisi yang mencurigai mobil mereka. Namun di sini Ghost langsung membunuh mereka semua kemudian melarikan diri. Di balik itu, Stan sendiri melihat berita tentang perdagangan plutonium itu. Bahkan Stan tahu kalau pelakunya adalah seorang bernama Ghost. Setelah itu, Stan melaporkan ke Irene kalau Ghost telah membawa plutonium sebanyak 15 kilo. Hey, look at this. Dari sini terungkap fakta kalau Ghost adalah prajuritnya dulu di Angkatan Laut yang telah dipecat. Dan Irene meminta Stan untuk menjalankan misi di Istanbul karena ia mendapat informasi kalau besok akan ada perdagangan nuklir yang akan dipimpin oleh seseorang yang bernama Sheriff dan juga Ghost. Dan misi mereka yaitu menggagalkan transaksi tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga yaitu Stan, Victor, dan Rep sudah sampai di Istanbul. Mereka dijemput oleh agen yang bernama Anika yang akan membantu mereka semua. Sementara itu kita dapat melihat target utamanya, yaitu Sharif yang sedang berbincang dengan asistennya. Di seberang jalan ternyata Rep dan Anika sedang mengintai pergerakan mereka berdua. Mereka mendapat informasi kalau Sharif akan bertransaksi pemicu nuklir dengan Ghost untuk meledakkan kota ini. 11 a.m. tomorrow. Meeting at a restaurant on Akbiyik Street. Esok harinya mereka sudah menunggu dengan berpencar di 3 sudut untuk menangkap target. Tak diduga ketika Sharif tiba dan melakukan transaksi, ternyata banyak pengawal tentara yang sedang menjaganya dengan ketat. Hingga Stan memutuskan untuk menangani komandan tentara itu dan mengancam akan membunuh jika anggotanya tidak disuruh kembali. Geriye git. Çabuk. Sekarang tinggal giliran Victor dan Rep untuk menangani Sharif dengan masuk ke sebuah restoran. Namun saat Victor mengintai Sharif, Sharif dan Ghost dapat melihat dari kaca kalau Victor sedang mengintainya. Dari itu Victor langsung ditikam oleh Ghost hingga ia tewas. Kemudian terjadilah baku tembak di sana. Namun Sharif sendiri berhasil lolos. Melihat misi kacau, Stan menyuruh untuk menghentikan misi ini. Namun Rep tidak peduli dan langsung mengejar Sharif dengan menyandra asistennya untuk mengantarkannya ke kediaman Sharif. Setelah tahu Sharif di mana, Rep tidak membunuh asistennya melainkan hanya diikat. Kemudian Rep naik ke apartemen Sharif. Beni sürekli acele ettiriyorsun. Hingga Rep harus bertarung dengan ajudan Sharif yang ada di sana. Please. Di sini Rep bisa menangani itu semua dan juga membunuh Sharif. Tapi karena Rep tidak mematuhi perintah Stan, di sini Stan sangat marah besar. Karena hal itu bisa mengacaukan semuanya. Hingga tak lama kemudian datanglah Irene. Irene meminta mereka agar segera bergerak karena Ghost sudah menemukan seseorang untuk mengaktifkan plutoniumnya. Adegan berpindah ke Menteri Iran yaitu Burj. Burj bersengkongkol dengan Ghost dan akan meledakkan Amerika dengan daya ledak nuklir mencapai 15 km yang bisa membuat kehancuran yang sangat besar. Di balik itu, Stan bertemu sahabat lamanya yang bernama Ajat Ashani.
yaitu seorang intel dari Iran sekaligus Asani ini adalah paman kandung dari Anika sendiri. Pada perbincangan ini, Asani memberitahu kalau jenderal yang bernama Rustami dan Menteri Burj dari Iran adalah dalang dari semua ini. Namun tak diduga, Ghost telah mengintai mereka dan langsung menembak Asani hingga tewas. Better information for Stan sendiri tidak dibunuh, melainkan dia akan disiksa di sini dan akan menyaksikan nuklirnya diledakkan di sini. Terungkap kalau dulunya Ghost berjuang untuk Amerika, namun karena melakukan satu kesalahan, akibat tidak patuh dengan perintah, dia dikeluarkan karena dianggap selalu membuat masalah. Dan satu hal lagi yang utama, kenapa ia melakukannya? Hal itu karena misi ini sangat menghasilkan uang. Sementara adegan berpindah ke Rap, yang pada saat itu ia sudah mendapat kabar tentang Asani dan Stan. Iran sendiri memutuskan memakai sekuat CIA untuk menghentikan nuklir tersebut dan menyuruh Rap untuk tidak ikut-ikut karena komandannya sudah tidak ada di sini. You're going home, that's an order. Tidak peduli akan hal itu, Rap diam-diam pergi bersama Anika. Hingga Iren menyadari kalau Rap sudah pergi diam-diam bersama Anika. Di balik itu, Ghost yang kali ini akan mencabut kuku Stan satu persatu. Karena Ghost ingin tahu di mana sisa anggota Stan saat ini. Karena jika mereka masih ada, semua rencananya bisa berantakan. Meskipun Menteri Burj meminta menghentikan interogasinya, Ghost terus mencabuti kuku Stan. Dan faktanya, bom nuklir itu bukan disiapkan untuk Iran, melainkan hanya untuk dirinya sendiri, yaitu untuk meledakkan pasukan Amerika. Hingga setelah Burj kembali datang, Ghost langsung membunuh mereka semua. Dari itu, Ghost mengaktifkan bom tersebut dan akan membawanya pergi. Sementara itu, Rap yang sudah masuk ke markas mereka, namun pintu masuk sudah terkunci dan hanya Anika yang bisa masuk. Rap menyuruh Anika bergerak sendiri sementara dia akan membantai para penjaga yang datang. Dan saat penjaga Ghost masih berjalan di lorong, datang Rap membawa mobil untuk menabrak mereka semua. Saat itu juga pasukan CIA sudah tiba di lokasi untuk membantu mereka. Rap akhirnya berhasil menyelamatkan Stan. Lalu Stan meminta Rap untuk mengejar Ghost karena dia akan segera meledakkan nuklirnya. Saat Rap sedang berusaha mencari, tak diduga Ghost sudah menyandra Anika dan memintanya untuk menurunkan senjatanya. Anika yang sudah frustasi memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri. Dan di sini Ghost berhasil lolos. Saat dikejar ternyata Ghost sudah naik kapal boot. Rap langsung melompat ke kapalnya dan terjadi pertarungan sengit antara mereka berdua. Dan tujuan Ghost menaiki kapal tersebut yaitu ia akan meledakkan armada ke-6 Amerika, yang di situ ada ribuan pasukan. Karena Ghost sendiri telah menyimpan dendam kepada mereka. Dari itu semua, pasukan mendapat perintah untuk siap menembak. Di balik itu, meski kesulitan dan akan dibunuh, pada akhirnya Rap bisa memenangkan pertarungannya. Tak mau pasukan armada ke-6 mati, Rap langsung memutarkan arah kapalnya untuk menjauhi mereka. Hingga Stan meminta Rap untuk melemparkan nuklirnya ke laut, lalu Rap bisa naik ke helikopter. Akhirnya semua armada disuruh untuk menahan tembakannya dan memutar arah agar tidak terkena ledakan nuklir tersebut. Dengan ketegangan yang mengerikan, akhirnya bom itu meledak dengan sangat dahsyat dan menghantam mereka semua. Meskipun banyak kapal yang rusak, beruntung tidak ada korban jiwa, dan Rap juga bisa selamat. Setelah itu, Iren berterima kasih atas semua perjuangan Rap yang telah berhasil menyelamatkan semua nyawa armada ke-6. Seminggu setelah kejadian itu, terlihat Stan yang masih dirawat, dihampiri oleh Iren sekaligus menanyakan di mana posisi Rap sekarang, karena Rap sendiri tidak bisa dihubungi sama sekali. Dan saat itu juga, mereka melihat berita
kalau Jenderal Rustami mendeklarasikan diri akan menjadi presiden Iran dan tetap akan menghancurkan Amerika. Setelah selesai dan Jenderal Rustami akan masuk ke lift, tak diduga Rep sudah berada di lift tersebut. Tamat dong.